Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan saya, Bung Ropan, akan mereview hasil pertandingan di Liga Premier Inggris atau di IPL yang dimainkan sampai pada dini hari atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan pasti juga teman-teman mungkin sudah menyaksikan dan sudah mengetahui hasil pertandingan dari Liverpool yang memenangkan laga di Anfield setelah mengalahkan tamunya West Ham dengan 1-0. Kemudian di Old Trafford, Man U memukul tamunya juga, Tottenham Hotspur, dengan 2-0. Sementara Chelsea gagal untuk bisa meraih 3 poin ketika mereka bertandang ke Brentford dan harus puas dengan 0-0. Arsenal dan Manchester City yang mestinya dimainkan itu tidak dimainkan karena Arsenal akan bertarung di Liga Eropa melawan PSV pada Jumat dini hari, sehingga pertandingan berlawan dengan City, ini peringkat 1 dan peringkat 2 di klasemen sementara, tertunda. Hasil yang luar biasa juga dicapai oleh tuan rumah Newcastle United. The Magpies ini di hadapan publik mereka bermain di St. James Park. Tim asuhan Eddie Howe ini mengalahkan Everton dengan 1-0 lewat gol Miguel Almiron. Ini gol keempat Almiron bersama dengan Newcastle pada musim ini, dan Newcastle itu ada di peringkat ke-6. Ya, setelah Arsenal ada City, kemudian ada Spurs, Chelsea, Man U, Newcastle ada di 6, dan Liverpool naik 1 tingkat dari peringkat ke-8 ke peringkat ke-7 di saat mereka mengalahkan West Ham. Dan saya akan memulai dengan laga yang seru, tentunya berlangsung di Old Trafford. Pasukan Erik ten Hag ini mendapatkan 2 golnya lewat Fred dan juga Bruno Fernandes. Mereka clean sheet dan sekarang hanya terpaut 1 poin dengan Chelsea. Memang masih berada di peringkat ke-5 Man U, tapi dengan 1 poin ini menekan kubu Chelsea karena duel yang dinantikan itu antara kedua tim atau kedua klub ini akan berlangsung pada akhir pekan ini, hari Sabtu, ya, di mana MU harus ke Stamford Bridge. Sekarang dijamu oleh Chelsea. Nah, Chelsea pasti harus bisa menang karena dengan 1 poin MU ada di belakang mereka. Ini kalau sampai kalah kan MU ya akan naik ke posisi keempat, kemudian menarik Chelsea keluar dari zona Champions. Makanya bagi Graham Potter yang untuk pertama kali timnya mengalami imbang di IPL, ya, karena kalau di UCL kan dia sudah 1 kali imbang dengan Salzburg, tapi di IPL baru 1 kali dengan meraih 3 kemenangan Chelsea. Sehingga ketika mereka menjamu Man U, mereka harus bisa mendapatkan 3 poin agar tetap aman ada di peringkat keempat di klasemen. Namun memang perlu perjuangan kalau melihat dengan sekarang bagaimana MU bergairah lagi setelah sebelumnya mereka dipaksa bermain imbang oleh Newcastle 0-0 di Old Trafford. MU layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Tadinya mungkin banyak yang memperkirakan bahwa pasukan Antonio Conte ini akan memberikan perlawanan sengit dan bahkan bisa mencuri poin, paling tidak imbang di Old Trafford. Namun bagi Harry Kane dan kawan-kawan, mereka gagal mendapatkan sebiji poin. Mereka harus keluar stadion dengan kepala tertunduk saat kalah dengan 2-0 dari Man U. Dan pantas, saya kira, layak bagi Ten Hag dan pasukannya meraih ini. 28 tembakan, 10 on target, 52% penguasaan bola. Jadi kalau ditinjau dari semua aspek, semua statistik, Spurs kalah memang. Dan Conte harus bisa mengakui ini. Hanya 9 percobaan menembak dengan 2 on target. Mereka tidak bisa berbuat banyak kalau melihat dengan bertubi-tubi begitu gencar. Gawang Hugo Lloris ini dibombardir dengan tembakan-tembakan dari pemain-pemain MU. Kalau bukan Hugo Lloris, pasti di atas 2 gol bersarang di gawang Spurs, ya. Karena kepiawaian dari Hugo Lloris aja, dia mampu membentangkan banyak kesempatan, banyak peluang dari pemain-pemain MU untuk mencetak gol, dan hanya 2 yang tercipta. Walaupun ini hanya 2, tapi sangat telak
dan ini menjadi modal kuat sebelum berangkat ke Stamford Bridge bagi pasukan Erik ten Hag ini. Dia memainkan juga dengan kembali selain De Gea di sisi kiri bukan Malaysia yang tampilkan Luke Shaw, Dalot ada di sana, Martinez dan Varane. Kemudian tetapi sekarang mempercayakan di starting 11 pertama dengan Casemiro, walaupun Casemiro ditarik di babak kedua, tapi Casemiro main lebih awal dengan Fred, bahkan berdua ini bermain di double pivot, Bruno Fernandes, Sancho dan Anthony di depan. Ini luar biasa kalau bisa melihat bagaimana permainan dari MU dan Bang Dodo, Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sama sekali. Ya. Ini yang membuat pasti ada kekecewaan yang luar biasa. Membuat hati dari Ronaldo ini pingin cepat-cepat untuk keluar dari MU kalau melihat kelihatan ketika ia tidak dipercaya lagi oleh Erik ten Hag untuk bisa bermain bahkan untuk 5-10 menit di babak kedua tidak dikasih kesempatan. Walaupun ada 3 pergantian pemain yang dimainkan termasuk Eriksen yang dimainkan, kemudian Scott McTominay yang ikut bermain, Elanga ikut bermain, tapi Bang Dodo itu duduk manis. Ya, bukan tidak mungkin pada paruh pertama selesai masuk musim dingin ya. Ini Bang Dodo minta untuk dijual dan dia harus pergi biar dia bisa mendapatkan tempat ya, untuk bisa bermain sebagai pemain utama. Itu kan yang diinginkan oleh Cristiano Ronaldo. Namun apapun itu, hak sepenuhnya ada di Ten Hag, dan Ten Hag yang harus mengatur starting 11 dia, siapa yang harus main dan siapa yang tidak main, termasuk pergantian pemain. Karena Ten Hag ini punya beban, punya tantangan berat karena sekarang mereka sudah dengan 3 kekalahan. Ini yang membuat dia harus hati-hati. Ya, untung saja mereka bisa mendapatkan 3 poin melawan Spurs dan sekarang menuntut bagi MU untuk mendapatkan 3 poin lagi saat ada di Stamford Bridge. Ini pekerjaan yang sulit karena itu tadi. Ya, Chelsea juga tidak mau kehilangan poin untuk bisa disalib oleh MU. Kita akan nantikan pertarungan antara kedua tim ini. Sementara di Anfield, gol Darwin Núñez ya, ini memantapkan lagi bagi Liverpool untuk mendapatkan 3 poin setelah mereka mengalahkan Manchester City. Ya, kekalahan pertama dari City pada musim ini. Ini luar biasa lewat gol Salah saat itu, dan sekarang untuk kedua kali dalam back to back itu Liverpool clean sheet. Walaupun hanya menang dengan tipis-tipis, tapi yang penting 3 poin dan mereka bisa memanfaatkan laga kandang dengan baik. Ya, ini 6 poin luar biasa bagi Liverpool sehingga mereka sekarang dari urutan 12 ke 8, kemudian sekarang ke 7. Sekarang dengan total 16 poin. Ya, kalau mereka bisa menang dalam pertandingan nanti akhir pekan ini pada hari Sabtu, nah itu mereka harus bertandang ke markasnya Nottingham Forest, pemainnya klub yang berpromosi pada musim ini. Dan saya rasa dengan perkembangan mereka, ya, dengan bagaimana mereka sekarang sudah konsisten, ada kebangkitan dari Liverpool, mereka bisa mengatasi Nottingham Forest. Dan pasukan Jurgen Klopp bisa memenangkan pertandingan. Jadi ada 3 poin lagi sudah di depan mata. Ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena dengan 16 poin saat ini, membuat Jordan Henderson dan kawan-kawan bisa dapat 19 poin dan semakin dekat untuk bertarung menekan tim-tim lainnya yang ada di 4 besar. Ya, masuk di zona Champions. Karena bagi Liverpool, kalau mereka sudah berjalan dalam kondisi yang baik, ini sulit untuk bisa ditahan. Kemarin boleh mereka oleng, agak goyang memang, sehingga mereka bisa turun, tapi sekarang ini ada semacam semangat ketika mereka mengalahkan pasukan Pep Guardiola, itu dengan 1-0, dan sekarang menang lawan West Ham. Tidak mudah juga, West Ham sedang bangkit. Setelah itu terjun bebas mereka ke dasar klasemen, sekarang mereka mulai naik. Tapi kemudian mereka gagal. Sayang sekali ya, Jared Bowen sebenarnya punya kesempatan untuk bisa mencetak gol lewat penalti ketika Joe Gomez menjatuhkan dia. Dia sendiri yang mengambil, namun terbaca. Tendangan dari Jared Bowen ke arah kanan itu dimentahkan atau diblok, ditip oleh penjaga gawang Alisson Becker. Alisson Becker ini tampil luar biasa dalam 2 pertandingan terakhir. Ketika lawan City juga assist dia ke Salah yang menghadirkan gol tunggal itu luar biasa juga. Ini fantastis, dia cepat melihat arah Salah saat itu, dan saat menghadapi West Ham juga dia mampu dengan gerak refleks yang cepat bergerak ke kanan untuk memblok tembakan Jared Bowen. Sebenarnya peluang bagi Liverpool banyak. Itu 22 tembakan dibandingkan dengan tamunya West Ham itu.
ada 7 on target kalau nggak salah, dan hanya 1 gol yang bisa bersarang. Nunes punya tembakan ada 2 kali itu keras sekali, 1 dimentahkan diblok oleh Fabianski dan 1 membentur tiang sebelah kanan. Jadi kalau masuk memang ada 3 di sana yang semua dibuat oleh Nunes. Tapi dengan ini sudah cukup membuat dia tersenyum. Ini gol pertama dia di Anfield. Ya, ketika dia baru didatangkan pada musim ini, dan pasti dia menyambut itu dengan sukacita. Ini kita bisa lihat bagaimana Nunes habis bikin gol, dia merayakan dengan luar biasa di Anfield. Ya, dan disambut dengan gegap gempita tentunya oleh penonton di Anfield. Ya, semoga dengan gol ini dia terus akan termotivasi juga untuk bisa menghadirkan gol-gol dia, dan dalam pertandingan melawan Forest ditunggu gol dari Nunes lagi. Klopp memainkan formasi yang saya lihat bukan 4-3-3 ya. Jadi 4-4-2 dengan Nunes dan Firmino yang langsung di depan. Kemudian dia tidak langsung memainkan juga Fabinho ya, atau Elliot di sini. Dia taruh di sana adalah Salah bermain di kanan dan Carvalho di kiri. Diapit oleh Hendo dan Thiago. Sementara di belakang Tsimikas bermain lebih awal. Robertson oke, nanti main di babak kedua. Dan ini bagus. Kelihatan TAA sudah main. Dan Gomez bersama dengan Van Dijk kembali ditampilkan dan luar biasa. Gomez bermain dalam 2 pertandingan oke ya. Tidak tertembus gawang dari Alisson Becker. Dan umpan matang yang dilayangkan oleh Tsimikas dari sisi kiri ya di menit ke-22 itu ditanduk dengan baik sekali oleh Nunes. Tidak membuat bagi Fabianski sulit untuk bisa menggagalkan tandukan dari Nunes ini. Nah, semoga Liverpool ke depan sekarang semakin kencang berlari. Kita akan lihat dalam persaingan ini rame memang. Ketika Newcastle menang, MU menang, dan Liverpool juga menang. Ini kejar-kejaran mereka ke atas untuk terus bisa menekan, terutama bagi Chelsea. Ya, kita akan lihat nantinya, dan sayang bagi Spurs. Ketika kalau mereka menang kemarin dengan 3 poin, mereka akan melampaui setidaknya posisi dari City. Karena mereka punya poin yang bagus. Ya, untuk bisa menekan sekalian juga bagi Arsenal dengan 27 poin. Hampir saja Spurs bisa mendapatkan 26 poin. Ini akan sangat seru, dan sayang mereka tidak mampu melakukan itu dan tertahan di posisi ketiga. Dan tentunya ada ucapan syukur bagi kubu City karena Spurs kalah, termasuk bagi pasukan Arteta juga. Karena kalau Spurs menang kan mereka akan semakin mendekat. Ini akan berbahaya juga posisi dari Arsenal. Dan kita akan tunggu nantinya. Arsenal juga akan bertanding, mungkin akan lawan Southampton kalau nggak salah ya, dalam pertandingan berikut. Kita akan lihat apakah Arsenal akan terganjal atau terus mereka akan konsisten dan mempertahankan posisi ada di puncak klasemen. Sampai di sini pembahasan saya, review saya dengan hasil-hasil pertandingan, terutama kemenangan Liverpool, kemenangan MU, dan juga kemenangan dari Newcastle, sementara Chelsea tertahan. Oke, ciao.